Budaya positif di sekolah kita tentunya sudah kita laksanakan, namun perlunya kita untuk lebih membudayakan lagi lebih anak biar benar-benar terkena atau bisa dilakukan dengan kesadaran dirinya masing-masing. Hari ini saya akan menyampaikan materi, ada 7 materi ini. Konsep utama budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi, perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan ketika restitusi. Perubahan paradigma, teori kontrol, industri kontrol. Ilusi itu adalah persepsi yang salah. Ternyata kita selama ini sebagai guru mempunyai persepsi yang salah. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid, di mana pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu kalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Artinya apa yang dilakukan murid itu dia lakukan karena dirinya sendiri, bukan karena orang lain atau bukan karena gurunya. Jadi yang mengontrol adalah dirinya sendiri. Tapi selama ini yang kita pikirkan adalah kita guru itu bisa mengontrol murid, ternyata tidak. Itu adalah ilusi yang atau persepsi kita yang salah. Selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat merupakan karakter. Penguasaan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka yang waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung terhadap sang guru untuk berusaha. Jadi anak-anak itu kalau kita kritik, dia akan melakukan apa yang kita lakukan ketika anak-anak itu akan membekas dalam dirinya untuk karakternya yang tentunya tidak baik untuk anaknya nanti. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya guru itu berusaha sok kuasa bisa memaksa murid. Itu adalah ilusi yang salah. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemampuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi tidak bagus. Kemudian di sini kita mulai harus merubah pembelajaran dengan paradigma baru. Ini tugas kita sebagai pendidik, terutama sudah mulai dari kurikulum merdeka. Mau tidak mau guru harus belajar yang lebih baik untuk murid kita. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi
eksplorasi konsep disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, artinya tidak bersifat nilai-nilainya hanya digunakan di Jawa saja enggak, tapi seluruh Indonesia itu sama, yaitu kita kenal dengan nilai-nilai kebajikan, profil pelajar Pancasila. Itu yang dilakukan nilai-nilai universalnya orang Indonesia. Lanjut materinya, disiplin positif. Disiplin kira-kira ibu-ibu semuanya apa sih disiplin itu? Patuhan. Apa lagi? Ada yang punya jawaban lain? On time. Apa Bu? On time. Harus disiplin waktu. Kalau jam 7 ya jam 7. Mau nggak mau apapun alasannya jam 7 harus di sekolah. Itu namanya disiplin ya. Ada lagi? Coba kita lihat di sini dalam budaya kita, maka kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Orang disiplin, orang yang baik itu pasti melakukannya tidak nyaman dulu karena harus dipaksa. Bagaimanapun pagi-pagi harus bangun, harus sholat subuh, harus sarapan, ya makanya dipaksa. Kalau nggak mau disiplin, dia seenaknya sendiri, bangun seenaknya sendiri, sholat, harus sekolah, ya makanya nggak disiplin. Tapi disiplin itu timbul dari ketidaknyamanan, tapi nanti akhirnya menjadi disiplin yang positif. Tugas kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga merasa mereka bisa berlaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal tadi yang profil pelajar Pancasila, dan memiliki motivasi intrinsik, memiliki motivasi dari dalam. Kita harus bisa memotivasi anak-anak dari dalam, bukan dari eksternal, bukan karena kita melakukan sesuatu karena punya enggak, tapi karena dirinya sendiri yang paham dengan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman maupun hukuman. Nah ini yang kita harus bisa menghilangkan. Kalau hukuman mungkin kita jarang sekali ya di situ kita berikan. Tapi kalau ancaman juga jarang, mungkin yang masih kita lakukan sering adalah hadiah. Dari lambat tahun seharusnya hadiah berupa bintang atau apa itu seharusnya ada. Jadi anak belajar itu berperilaku itu murni dari dirinya sendiri karena sudah memiliki nilai-nilai keyakinan yang kita tanamkan. Itu dari seorang guru sekarang harus bisa menanamkan nilai-nilai kebajikan pada diri anak-anak sehingga anak bisa melakukan sesuatu tanpa berharap pada imbalan, hukuman dan sejenisnya. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ternyata orang hidup itu memiliki kebutuhan dasar manusia, tidak hanya gurunya, tapi muridnya juga punya kebutuhan dasar manusia. Itu semua anak, semua guru, semua manusia itu mempunyai kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia di setiap orang. Coba kita lihat dulu, ada bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Itu mesti ada. Jadi setiap apa yang kita lakukan, apa yang
ini tidak dinilai, tapi untuk panjenengan sendiri, biar tahu kebutuhan dasarnya. Oke, nggak pakai lama bukan dinilai, cuma itu adanya apa namanya dengan sendiri kira-kira nanti kebutuhan dasar apa yang paling menonjolkan dari diri saya. Yang merasa benar-benar dari kebutuhan saya di situ. Sesuai dengan dirinya masing-masing ya, ini itu pemilihan diberikan di bapak ibu semuanya. Nanti kalau anak-anak ada lagi, nanti saya itu kira-kira juga dasar apa yang paling menonjolkan diri saya. Apakah penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, kebutuhan hidup. Jika sudah, nanti setiap 10 dijumlahkan. Ditambahkan ya, dari nomor 1 sampai 10 ditambahkan. Sebelas sampai 20 ditambahkan. Itu ditujukan terhadap diri kita masing-masing. Menilai dirinya sendiri, masa dipikir? Sudah kuit ya, sudah. Oke, kalau sudah disilakan Min. Sudah. Bu Iin, termasuk mana yang paling tinggi sekali? Kesenangan tidak. Kesenangan luar biasa. Ternyata Bu Iin hidupnya itu paling senang, butuh kesenangan. Tidak mau apa namanya tidak senang, harus senang. Jadi kebutuhan Bu Iin itu kesenangan. Di situ sudah ada apa namanya hasil puisi saya ya tentang kebutuhan dasar, kasih sayang dan rasa
Bapak, Bapak ditambah 10. Bapak nomor 10, Pak. 230-an. Duduk belok ketemu. Yang mana ini gimana belok? Kekuasaan dan kebebasan belok. Nanti yang belum bisa yang kembali yang nanti nah itu apa kebutuhan dasar kita. Nah tentunya pada anak-anak kita juga seperti itu. Dia di mana letak yang paling dia butuhkan. Setiap orang kan berbeda. Bisa saya lanjut ya? Apa pertanyaan di apa? Serangan, punya serangan. Kita punya serangan. Coba kita praktekkan pada sebuah kasus, pada beberapa kasus ini. Kira-kira buat apakah kasus ini? Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Nah, di sini kira-kira siapa namanya muridnya ini butuh apa kira-kira? Kesenangan luar biasa gurunya bapak anak muridnya nantinya. Kemudian saja ibu guru tidak menyapa hari ini. Padahal aku hari sebentar. Berarti dia butuh apa? Kasih sayang. Kasih sayang. Diperhatikan ternyata ya. Kemudian selanjutnya aku sebel. Gambarku tidak rapi, malah ibu guru tunjukin warnaku.
konsekuensi. Nah, apa namanya kalau hukuman apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi? Ada yang tahu kira-kira ibu? Hukuman itu menyakitkan siswa. Kalau konsekuensi Sudah disepakati dari siswa dan guru sebelum atau sesudahnya. Oke, terima kasih. Ternyata luar biasa jawabannya. Kalau hukuman itu memang tiba-tiba berasal dari gurunya. Saking amalnya tiba-tiba adik berpikir apa yang dilakukan murid langsung misalnya habis marah temannya. Dia nggak tanpa disadari langsung berpikir kalau misalnya ikut pukul, itu namanya hukuman tiba-tiba. Itu biasanya hukuman itu datangnya tiba-tiba. Tapi kalau konsekuensi memang itu sudah menjadi kesepakatan di awal atau membuat apa namanya kesepakatan kelas biasanya seperti itu. Selanjutnya tentang restitusi. Restitusi mungkin baru bagi bapak ibu semuanya, namun terkadang sudah dijelaskan tapi kita nggak paham apa itu restitusi. Nah itu yang kita lupa lagi dan jelaskan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya mereka. Jadi mereka itu yang salah bisa memperbaiki masalahnya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya mereka. Mereka bisa tetap bermain bersama teman-temannya lagi dengan karakter yang lebih kuat lagi karena sudah ditanamkan pada dirinya anak-anak tadi dengan apa namanya nilai-nilai kebajikan. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi mereka itu akan mencari solusinya sendiri. Gurunya ini hanya menuntut mereka bisa menyelesaikan masalah tersebut dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan hidupnya nanti. Saya kalau orang seperti itu apa nanti tujuannya itu saya sudah tahu dari diajari memang dituntut sama gurunya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ketika aku disakiti, apakah saya juga boleh menyakiti orang lain? Tentunya tidak. Dengan apa namanya kita ajak restitusi tadi, yang anak tidak akan membalas dari temannya karena dia mempunyai solusi yang lebih baik lagi. Oke, ini ciri-ciri restitusi ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi belajar dari kesalahan. Jangan sampai kesalahan itu terulang kembali. Nah, bagaimana kita sebagai seorang pendidik harus bisa seperti itu dan untuk murid-murid kita yang salah. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Restitusi itu jangan dipaksa, tapi kita menawarkan. Kalau dia mau luar biasa, ya, karena semuanya yang dilakukan itu karena kehendaknya dia, bukan karena kita. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, memang benar-benar mencari solusi dari dirinya anak tersebut. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi dia tadi melakukan itu karena kebutuhan dasar apa yang diajarkan Kang Lima tadi. Jadi kalau dia paham, insya Allah bisa menyelesaikan masalahnya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi tanam karakter itu yang kita tonjolkan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Jadi dia akan menemukan solusinya, bukan solusi yang jelek misalnya membalas, tapi solusi yang lebih baik karena sudah didasari dengan apa namanya nilai-nilai yang sudah diajarkan. Restitusi membalikkan murid untuk berbuat salah pada kelompoknya sehingga dia diterima kembali oleh kelompoknya. Nih. Coba Bapak Ibu, ini ada beberapa apa namanya yang perlu kita garis bawahi. Kenapa kami sebagai seorang pendidik ya? Jadi ada namanya hukuman, konsekuensi, restitusi, identitas. Itu termasuk hukuman. Jadi jangan sampai kita menerapkan hukuman di sekolah kita ya. Itu akan gagal pada diri anak. Kemudian ada namanya identitas sukses, yaitu disiplin, konsekuensi.
mewakili tentang masalah yang tadi harus siapa. Kemudian yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kalau perempuan tidak nyaman dalam jangka panjang, dan terus. Kalau observasi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, karena dia hanya berharap hadiah atau imbalan atau imut. Jadi ketika saya mencoba pada anak saya itu, yuk siapa yang doanya busuk dikasih berita-berita. Ternyata dilakukan sampai busuk, sampai perempuan nggak tahu-tahu. Ternyata saya coba 1 minggu 2 minggu dia masih berasa seperti itu. Setelah hari ketiganya saya coba tidak kasih hadiah, dia sudah mengedorkan. Ternyata memang konsekuensi itu tidak bagus juga, saya gitu ya. Kemudian ini kalau diskusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang, ini nantinya yang mampu tidak kita diskusi sekarang tapi langsung selesai saat itu juga tidak, tapi nanti kemudian 10 tahun 15 tahun yang akan datang baru dia akan paham dengan setiap dia buat nantinya. Kemudian hukuman mendapatkan keadilan. Kalau diskusi korban bisa diabaikan, kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Jadi mendapatkan ganti karena dia memiliki nilai kewajibannya. Murid atau anak tersakiti kalau hukuman. Kalau restitusi murid akan tidak nyaman karena harus memilih akal ini belajar untuk ayam musuh. Kayaknya kantornya kalau dikasih aja ya seperti nggak kasih ya males mereka. Kemudian restitusi murid mendapatkan penguatan dari dalam dirinya sendiri karena bisa menghargai dirinya. Kemudian perilaku pasif atau agresif meningkat, kekuatan hanya bertahan pada jangka waktu yang pendek. Masalah akan terpecahkan itu kalau restitusi. Semoga kita nantinya akan bisa mempraktekkan restitusi ini pada murid-murid kita yang ada kasus keluarganya atau sama ada di rumah atau bagaimana. Oke, kasus yang kedua, Bapak Ibu coba kita cermati bareng-bareng. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau mengamati buku pelajarannya pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan. Iva menjadi guru langsung berhubung dan tak sengaja dilakukan kelasnya dari musik serta tiba-tiba menjadi gagap saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memotong hidungnya berdiri di dalam kelas. Ya. Yuk kita bisa coba, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva?
Nah, ini ada contoh penerapan lima psikotel kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Tentunya mesti ada ya setiap sekolahan seperti ini. Kalau sebagai penghukum dia akan mengatakan seperti ini. Patuhi aturan sekolah, kalau berdiri di barisan sana. Nah, itu kalau penghukum akan ada yang tinggi. Kemudian pembuat rasa bersalah, biasanya suaranya agak tinggi sedikit. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu? Bu guru kecewa sama kamu. Nah, dengan rasa nadanya lebih rendah, akhirnya dia itu merasa bersalah. Maaf, akhirnya seperti itu di dalam diri si anak. Kalau sebagai teman, ayolah yang tertib buat guru bangga. Karena kali ini tidak apa-apa kamu salah. Kalau seperti teman, kalau sebagai pemantau kamu sudah melanggar atau kamu sudah melanggar apa peraturan atau konsekuensi yang ada di kelasmu, biasanya seperti itu. Kalau kamu nggak pakai alat lengkap, apa konsekuensinya? Itu namanya sebagai pemantau. Ingatkan kembali apa namanya konsekuensinya yang ada di kelas. Kemudian kalau sebagai manajer, ini yang namanya guru sebagai manajer, kita harus bisa seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Dari salah itu belajar, dari kesalahan kita bisa belajar. Bagaimana saya bisa lengkap kembali. Nah, itu yang dilakukan seorang pendidik harus bisa sebagai manajer biar anak nyaman, merdeka belajar di sekolah kita. Dari Oke, saya lanjut kembali. Kasus 3, mencatat 100 kali di dalam buku tulis dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman apa konsekuensi? Kira-kira hukuman. Kenapa ke hukuman nih? Karena tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Apa yang dia langgar, berarti nggak sesuai, itu namanya hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu biasanya sesuai. Misalnya dia telah menumpahkan air di meja, berarti konsekuensinya apa kira-kira? Apa? Mengelapnya sampai bersih. Itu namanya konsekuensi. Oke, lanjut. Nah, keyakinan kelas. Habis ini kita masuk ajaran baru. Saya berharap semuanya bisa membuat keyakinan kelas bersama-sama. Apa kita belajar bersama lagi. Oke, mengapa tidak peraturan saja? Nah, kalau selama ini kan kita buatnya peraturan ya. Mengapa harus keyakinan kelas? Kok berubah harus menjadi keyakinan kelas, nggak peraturan? Nah, ini coba kita pahami dari kasus-kasus ini. Mengapa? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm bisa mengendarai kendaraan roda 2? Nah, kalau ada seperti ini bagaimana jawabannya? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa? Kalau sampai jalan-jalan kok pakai helm, pakai sepeda tapi pakai helm, mengapa? Ya, selamat. Kalau selamat itu berarti keselamatannya. Berarti itu namanya keyakinan kalau saya nggak pakai helm berarti saya nggak selamat. Tapi kalau jawabannya dia nggak polisi, misalnya kan polisi, nah itu namanya kasih motivasi intrinsik. Ya, tapi kalau jawaban panjangnya tadi sudah karena keselamatan, itu namanya sudah motivasi dalam diri, yaitu keyakinan. Ini masuk ke dalam keyakinan panjenengan. Oke, kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah, kenapa kira-kira ibu-ibu? Karena untuk melindungi diri, Kira-kira
tabel hormat atau tabel T atau tabel J. Contohnya ini, hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, itu namanya hormat. Kemudian kalau bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan diteliti, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok yang saling peduli satu dengan yang lainnya. Tuh. Nah, ini yang sangat perlu kita pahami ya. Antara peraturan dan keyakinan. Nah, ibu wali kelas ini yang harus bisa memahami. Kita belajar bareng-bareng. Ini ada pernyataan seperti ini. Kalau peraturan bilang selalu kembalikan buku di tempatnya, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan kelasnya, berarti apa? Tanggung jawab. Berarti setiap murid itu sudah punya apa namanya nilai-nilai keyakinan bahwa tanggung jawab, harus kembalikan tanggung jawab. Kalau peraturan seperti itu, tapi kalau keyakinan memang sudah tertanam dalam dirinya. Kalau saya harus memiliki tanggung jawab. Kemudian yang selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini yang sering dikatakan anak-anak itu dilarang mengganggu orang lain. Kata dilarang itu tidak boleh di dalam keyakinan kelas ya. Bisa-bisa kalau membuat di pelajaran baru, kata negatif itu tidak boleh, seharusnya positif. Jadi diganti dalam keyakinan kelas menghormati orang lain. Kemudian yang nomor 3, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain dan berkomitmen. Jadi biar saya tak terlambat, nggak apa namanya kalau telat, berarti artinya dia menghormati orang lain di situ. Kemudian selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini keyakinan kelasnya apa? Keselamatan dan menghormati orang lain. Jadi kekerasan biasanya anak-anak atau diganti apa namanya bermain yang aman. Nah, itu juga bisa keyakinan kelas. Dilarang selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Itu namanya menghormati orang lain dan berlatih sabar. Biasanya sering diterapkan ketika kita membeli jajan di kantin oleh anak-anak. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Kemudian peraturan jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Jadi kalimat-kalimat ini yang apa namanya kita perlu pelajari. Karena saya sendiri juga kadang masih belum bisa menerapkan. Jadi kita sama-sama belajar nantinya. Oke. Bersikap positif, tampak seperti, nah ini dapat KBT ya, tidak tampak. Beribadah tepat waktu, tidak tampaknya adalah terlambat menjalankan ibadah. Datang tepat waktu, berarti apa? Datang terlambat, tidak tampaknya. Menyapa dan mengucapkan salam, bersikap sombong dan acuh, dia nggak mau salam, nggak mau. Berdoa sebelum belajar, berarti belajar tanpa berdoa. Berbicara sopan dan santun, yang tidak tampaknya kurang memiliki etika. Dan berempati terhadap orang lain, tidak tampaknya adalah kurang peduli. Percaya dan menghormati orang lain. Ini tampak nanti tampaknya bisa kita lihat sebentar. Seperti itu ya. Ucapan terima kasih, sudah berterima kasih. Menghormati guru dan menghargai teman, kurang menghormati guru dan cuek terhadap. Nah, ini yang paling penting. Kita sebagai guru harus bisa menyelesaikan masalah dengan cara segitiga restitusi. Ini yang banyak sekali kasus-kasus di sekolah kita. Bagaimana kita seorang pendidik bisa menyelesaikan dengan cara segitiga restitusi. Saya pun juga belajar kemarin membuat seperti ini. Yang pertama yang dilakukan adalah ketika anak sedang marah, sedang bermasalah,
dia juga salah, gurunya juga pernah salah. Namanya stabilkan ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi tidak seakan-akan dia saja yang pernah marah, tapi saya juga pernah marah ya. Kemudian selanjutnya kita setelah menstabilkan, kita validasi tindakan yang salah. Divalidasi. Biasanya kata-katanya seperti ini. Kamu tentu punya alasan untuk melakukan ini. Kenapa kamu kok marah? Nah, itu mesti ada alasannya. Nggak ada orang melakukan sesuatu tanpa alasan, nggak ada. Mesti ada alasannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu kalimat-kalimatnya saya sudah menuntut nantinya ya. Kita nanti lebih memperdalam ini juga bolehlah kita belajar bareng. Kemudian selanjutnya yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan atas apa yang telah kita sepakati? Misalnya kalau dia sedang marah-marah, berarti keyakinan atas apa ya yang dia lakukan? Menghormati orang lain, ya kan? Kalau marah-marah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, kalau dia sudah menemukan solusi, ya Bu, kalau saya nggak bisa menghormati lain, orang marah-marah itu saya nggak akan menjadi orang yang sabar. Berarti itu akan muncul pada dirinya sendiri. Ya. Di sini ada kasus yang sudah saya laksanakan kemarin. Ada dua kasus. Yang pertama anak yang sedang marah kepada temannya. Saya lakukan. Kita lihat sekilas ya. Kita lihat namanya aja. Apa namanya? Suaranya bermasalah. Mohon maaf, ternyata tidak bisa diklik. Insya Allah nanti setelah ini kalau ada yang ingin tahu bagaimana cara praktiknya bisa lihat di link YouTube saya. Nurul Maulida saya sudah ada. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Saya tidak menggurui, saya juga belajar dari teman-teman yang lain. Terakhir, ini adalah ringkasan kita belajar sosialisasi saya hari ini. Disiplin positif. Di sini yang kita pelajari dari awal ya. Teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser mengatakan bahwa maaf saya tidak kelihatan itu. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Maksudnya bagaimana? Ada yang paham apa yang saya katakan dari awal tadi? Ada yang paham betul? Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kita tidak akan pernah bisa mengendalikan orang lain ya. Seberapapun usaha kita, selama orang lain itu tidak mengizinkan dia untuk dikontrol. Jadi yang bisa mengontrol dirinya ya dia sendiri. Kalaupun orang lain bisa mengontrol karena atas izinnya dia. Oke, luar biasa, kita beri tepuk untuk Bu Ika. Ternyata menyimak sekali ya, paham sekali ya. Intinya jika anak-anak itu melakukan kesalahan, misalnya dia saking marahnya kepada orang lain, dia nggak akan cerita kalau dirinya nggak akan mengizinkan. Misalnya, kenapa sih Mas Rasa kamu kok marah sama kamu? Kalau dia diem aja berarti dia nggak akan mengizinkan. Cerita aja Mas Rasa, nggak apa-apa.
sombongnya seorang guru. Ternyata anak berbuat baik itu karena dirinya sendiri. Guru itu tugasnya hanya menuntun muridnya bagaimana anak itu bisa melakukan hal yang baik. Nah, itu tugasnya guru. Jadi bukan seakan-akan kita itu adalah power dari segala-galanya, enggak, tapi karena izinnya anak-anak sendiri. Maka disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi disiplin itu kita dapatkan dari nilai-nilai yang kita hargai dari dalam diri kita masing-masing. Selanjutnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Nah, tadi ya, meskipun dia berbuat tidak baik, berbuat baik itu karena memiliki tujuan. Ada nggak orang itu melakukan tanpa tujuan? Kira-kira ada nggak? Pernah jenengan melakukan sesuatu tanpa tujuan? Wes bu, sebenarnya aku melakukan kita karo baik sampai Surabaya, sampai apa namanya Madura, lalu pokoknya aku melakukan kita terus. Ada nggak orang yang seperti itu? Kira-kira ada nggak? Mungkin ada, tapi memang orangnya berkelainan ya, nggak punya tujuan. Selain entah itu orangnya sudah apa namanya mungkin stres atau bagaimana, dia nggak akan punya tujuan. Tapi kalau orang dia masih punya akal, dia akan memiliki tujuan. Misalnya murid kita itu kumpul temannya, pasti dia punya tujuan. Kenapa saya kumpul teman saya? Pasti ada, ya kan? Kemudian ada yang anak rajin belajar, dia mesti punya tujuan. Tujuan saya apa? Jadi setiap apa yang dilakukan manusia, baik kita maupun kita, itu memiliki tujuan. Teori motivasi ada yang pertama untuk menghindari hukuman. Nah ini ada. Aku tak datang tepat waktu, waktu yang upacara boleh apa namanya, kalau aku nggak tepat waktu sama siapa namanya siswaannya, saya dihukum ditaruh di depan, malu dong. Nah itu namanya tujuan seperti itu. Tadi motivasi ekstrinsik apa intrinsik? Kalau seperti itu, kalau dia melakukan karena apa namanya, aku juga telat, berarti apa namanya, biar nggak dihukum. Ekstrinsik apa intrinsik? Ekstrinsik ya, karena dia ada faktor dari orang lain. Oke, kemudian alhamdulillah yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah, kayak tadi yang dicontohkan tadi, saya punya seorang murid namanya Melisa. Dia itu doanya kusuk banget karena dia mau melakukan itu karena mendapatkan konsekuensi, yaitu bintang prestasi. Ketika saya tidak memberikan, mencoba tidak memberikan, ternyata ya doanya nggak kusuk, sampai sekarang juga nggak kusuk. Nah itulah yang berarti saya belum berhasil di sini menumbuhkan motivasi internalnya anak-anak. Jadi saya harus bagaimana kedepannya saya bisa menumbuhkan motivasi internal. Itu adalah tugas kita bersama ya. Tapi untuk biar ada perubahan pendidikan dari mulai sekarang kita apa namanya berubah, ya nggak akan berubah sih, maksudnya di setahun 2 tahun nggak akan, tapi insya Allah berapa tahun kemudian kita akan menikmati hasilnya. Nanti anak kita itu menjadi anak-anak yang benar melakukan sesuatu itu mulai dari dalam dirinya masing-masing. Nah ini untuk ini yang ketiga, yaitu teori motivasi untuk menghargai dirinya. Jadi anak-anak melakukan apa yang dilakukan itu untuk menghargai dirinya. Itu namanya apa namanya motivasi internal. Yang karena kita sudah menerapkan nilai-nilai kebajikan pada diri anak, bisa jadi menerapkan itu kita kasih apa namanya video-video orang-orang yang sukses atau video-video anak-anak yang lebih religius atau tentang kisah Nabi. Nah seperti itu bisa ditumbuhkan untuk dalam diri anak-anak. Apa Laskar Pelangi atau ceritanya Ashabul Kahfi atau apapun. Nah itu sering kita dengarkan anak-anak atau kita ceritakan langsung. So anak bisa lambat-lambat akan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan pada diri anak-anak. Akhirnya timbullah kita bisa melakukan
anak-anak paham keyakinan kelas dan bisa diterapkan pada anak-anak semuanya. Kemudian selanjutnya adalah model berpikir menang-menang, kolaborasi dan berhasil menciptakan pilihan-pilihan. Ada 5 posisi kontrol. Nah, ini tadi yang kita pelajari ada namanya penghukum. Jadi usahakan pada semuanya itu janganlah jadi guru yang menghukum, biar gak ditakutin anak-anaknya. Kemudian berperilaku rasa bersalah. Nah, ini rasa bersalah ini juga akan menjadikan kegagalan pada diri anak, karena misalnya kamu lagi yang suka pukul temanmu. Jadi akhirnya yang di dalam diri anak itu yang tertanam kegagalannya gini, aku jadi anak yang mau makan setengah pukul sampai dulu mengklaim atau menjudgment bahwa aku adalah anak yang nakal. Nah, itu meskipun dengan ada yang lembut, tapi akan menanamkan karma pada si anak. Ya, jangan sampai itu kita lakukan, ya. Jadi seharusnya jangan dilakukan lagi. Kemudian sebagai teman, sebagai pemantau. Nah, ini pemantau. Kemudian yang diharapkan adalah kita sebagai manajernya. Ya, itu yang yang harus kita lakukan. Kita sebagai kontrol yang manajer bisa melakukan, kalau ada kasus-kasus bisa dilaksanakan dengan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Itu ayolah kita sebagai pendidik, mari kita belajar bersama-sama. Insya Allah kami semuanya guru penggerak yang sudah belajar itu siap belajar bareng sama panjenengan semuanya. Kalau ada masalah di dalam kelas panjenengan, monggo kita akan diskusi bersama bagaimana cara menyelesaikannya. Insya Allah saya juga sanggup untuk belajar bersama-sama. Okay? Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi setiap orang itu memang berbeda-beda, tidak boleh dipaksakan. Kebutuhan dasar manusia ada penguasaan, kasih sayang, dan rasa terima kasih, kesenangan dan kebebasan. Itu dari alhamdulillah ini adalah terakhir, itu kita sebagai guru yang bergerak, Indonesia akan maju. Kalau kita bisa bergerak, insya Allah Indonesia akan maju. Alhamdulillah selesai sosialisasi yang saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semuanya. Kita bisa menjalankan apa yang diharapkan, itu disiplin positif ini akan kita jalankan di sekolah kita. Namun sebelum saya akhiri, dari Bapak Ibu kiranya ada yang bertanya atau merefleksikan apa yang saya sampaikan, monggo. Tidak? Terima kasih Bu Ida untuk kegiatan sosialisasi hari ini. Sungguh sangat bermanfaat bagi kami selaku guru, yang mana kita akan mengetahui apa itu budaya positif, dan budaya positif itu mencakup apa saja tadi. Motivasi apa tadi yang pertama itu nilai kontrol, ya, kontrol. Lalu ada keyakinan kelas, ada segitiga restitusi, ada motivasi, hukuman, konsekuensi, lalu ada posisi kita sebagai guru. Dan saya senang sekali atas apa yang disampaikan oleh Bu Ida tadi. Mudah-mudahan kita semuanya tidak hanya belajar, tetapi bisa menerapkan budaya positif yang sudah disampaikan tadi, kita terapkan di sekolah kita, dan itu perlu kolaborasi
benar-benar tercapai sesuai dengan harapan kita. Terima kasih Bu Ida. Amin, 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 ya Rabbal alamin. Terima kasih teman-teman, itu yang kita harapkan ya. Apa yang kita dapatkan ilmu hari ini bisa kita terapkan untuk terutama untuk siapa? Untuk murid-murid kita. Mereka belajar dengan merdeka, dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan yaitu profil pelajar Pancasila. Kira-kira ada lagi yang disampaikan? Cukup? Oh Bu Yin, oh Bu Yin. Di sini Bu Yin, nggak cukup kabelnya. Baik Bu Ida, terima kasih. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Ida yang sudah memberikan pemaparan dari pembahasan tadi, mulai dari disiplin positif sampai dengan restitusi. Dari pertemuan ini saya mendapatkan ilmu yang sangat banyak ya, dan harapan saya bisa menerapkan seperti yang diharapkan di kegiatan ini dengan baik. Terima kasih Bu Ida atas ilmunya. Sama-sama Bu Yin, alhamdulillah luar biasa kalau panjenengan ilmu yang saya dapatkan tadi saya sosialisasikan panjenengan, saya imbaskan dan panjenengan siap untuk menerapkannya setelah kita luar biasa semuanya. Kita beri aplaus untuk diri kita semuanya. Kita akhiri kegiatan hari ini dengan baca surat Al-Ashr, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan anak-anak kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu azim. Kurang lebihnya ibu-ibu saya mohon maaf karena saya manusia biasa yang tentunya banyak kesalahan. Kalau kebenaran itu hanya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semangat kalian sampai nanti pulang. Anak-anakku, sebelum belajar hari ini, adakah teman kita yang nggak masuk? Ada. Sakit ya, belum sembuh. Kita doakan nanti cepat sembuh dan bisa sekolah kembali. Sebelum belajar hari ini, ada yang mau memimpin doa? Oke, maunya silakan maju. Nanti ikuti dengan tertib ya. Hanya ditengadahkan, tundukkan kepala.
ide. Biasanya yang buat apa? Gurunya. Kemudian kalau nggak dilakukan biasanya diapakan? Dihukum. Itu kalau peraturan kelas. Nah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama. Bersama apa namanya? Muridnya bersama gurunya. Kira-kira di dalam namanya keyakinan kelas ini tentunya kalian punya namanya keyakinan itu ingin yakin yang baik apa yang tidak baik? Yang baik. Berarti kalian punya impian nggak di dalam kelas kita namanya aku suka yang apa yang baik-baik itu? Punya keinginan setiap orang? Ada. Punya? Punya. Bagaimana kamu nanti di
apa-apa. Sinakin bahagia. Yang kita boleh duduk. Boleh duduk. Sudah semua? Sudah Mas Rasa? Siapa yang belum? Yang sudah duduk kembali di tempatnya. Mas Zai, tempatnya mana? Mas Rasa, tempatnya mana? Sudah? Bisa? Sampai belum? Menulis keyakinan kelas. Anissa sudah? Sudah. Bawahnya ini boleh? Oke, sudah semua ya? Oke, saatnya sekarang ke Mas Isra. Oke. Oke, Kak Papa nanti diperbaiki. Oke, anak-anakku semuanya, mana semangatmu? Oke, luar biasa. Bisa dinanya sama Bu Ida? Oke, selanjutnya adalah setelah kalian menulis keyakinan kelas yang menjadi impian kelasmu nantinya, sekarang tugas selanjutnya adalah Bu Ida, Mas Zain. Bu Ida akan membaca yang apa namanya, yang keyakinan kelas yang sama akan diambil sama Bu Ida. Kita sepakati tidak terlalu banyak itu, tapi yang sama diambil sama Bu Ida. Boleh? Boleh. Oke, yang pertama ini adalah tanggung jawab. Oke, kira-kira kita tanggung jawab itu kita jadikan keyakinan kelas apa enggak? Ya. Sepakat apa enggak? Sepakat. Setiap orang harus punya tanggung jawab. Misalnya habis belajar, berarti tanggung jawabmu apa? Membersihkan atau merapikan alat tulis. Oke, boleh. Kemudian baca ya, baca. Oke, di sini ada disiplin waktu. Apa disiplin waktu itu? Tepat waktu. Tepat waktu. Ketika berangkat sekolah, nggak boleh telat. Kemudian kalau setelah istirahat, boleh nggak masuknya telat? Tidak. Oke, berarti sepakat ya. 1, 2. Membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira kita sepakat tidak? Oke, berarti tidak diambil. Kemudian harus datang tepat waktu. Berarti ini sama dengan disiplin, kita ambil ya. Ya. Kemudian disiplin waktu sudah ada sama. Kemudian disiplin waktu juga bersih dan nyaman. Berarti ini membuang sampah pada tempatnya sama ya. Yang sama bisa diambil dulu. Saya ingin kelas kita bersih. Berarti sama dengan ini ya. Sama ya? Sama apa enggak? Oke, berarti diambil. Kemudian mau sama tempatnya sudah sama, sudah disiplin sama, tidak memaksa. Oke, ini sama. Oke, di sini ada lagi nak. Tidak memaksa orang lain. Berarti memaksa orang lain. Tidak memaksa orang lain. Membuat keyakinan kelas, Wida jelaskan tidak boleh menggunakan kata negatif supaya kita melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Jadi kalau ada bahasa tidak memaksa orang lain, berarti apa? Bisa diganti dengan apa? Menghormati orang lain. Ini ada menghormati orang lain. Ini harus menghormati guru, orang lain, dan
dan teman, orang tua. Sip ini. Ini semuanya ini menghormati guru, orang tua dan teman. Ini sama. Kemudian ini dalam disiplin, tidak mau sembarangan sama. Kemudian harus saling menghormati sama dengan itu. Berkata jujur, Mas Rasa. Kira-kira kita yakini tidak nantinya? Kita sepakati tidak? Kita lakukan tidak nantinya? Lakukan. Baik apa tidak jujur? Baik. Berarti kita jadikan keyakinan kelas ya. Kemudian tidak boleh berkata kotor, tidak boleh berkata kasar. Berarti kata tidaknya bisa diganti dengan yang lain. Tidak boleh berkata kasar. Berarti apa kira-kira? Apa? Berkata yang baik, Nah, kita boleh nanti dirubah ya. Minta tolong. Kemudian tidak ada permusuhan ini menghormati orang lain. Tidak ada permasalahan di kelas. Nah ini kalau kalian bisa menghormati orang lain, kita tidak akan ada permasalahan di dalam kelas. Berarti kita sepakati di sini ada keyakinan kelas 2C. Yang pertama adalah tanggung jawab. Nantinya mulai hari ini dan seterusnya kalian harus menjadi anak yang bagaimana? Tanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah disiplin waktu. Oke. Kemudian yang ketiga membuang sampah pada tempatnya. Ingat, nek sampai habis makan di dalam kelas itu langsung dibuang biar kelasnya tidak kotor. Sepakat? Oke. Kemudian harus menghormati guru, orang tua dan teman. Kira-kira sepakat enggak? Sepakat. Oke. Kemudian nomor 5, berkata jujur. Oke, sepakat? Sepakat. Boleh bohong. Enggak boleh bohong sama teman, sama Bu Ida atau sama yang lain. Kemudian apa nih, berkata yang baik. Nah, ini sama dengan jujur. Sama. Berarti ada 5 keyakinan kelas yang harus kita sepakati. Kita ulang lagi, satu apa tadi? Tanggung jawab. 2, disiplin. 3, membuat sampah pada tempatnya. 4, menghormati orang lain. Ada guru, ada teman, ada orang tua. Kemudian berkata jujur. Kalian sanggup melakukan 5 keyakinan kelas ini? Masih luar biasa. Kita doakan nanti kalian keyakinan kelas yang 5 ini akan menjadi budaya baik pada diri kalian, dan itu semuanya timbul benar-benar kamu lakukan mulai dari dalam diri kalian. Bukan karena Bu Ida, bukan karena teman, bukan karena orang lain kamu, bukan karena orang tua. Aku menghormati orang lain itu karena diri saya sendiri, karena saya sendiri juga pengen dihormati. Jadi kalau melakukan sesuatu dikembalikan kepada dirinya masing-masing. Oke, setelah buat keyakinan kelas, Bu Ida berharap nanti kalian bisa memberikan tanda tangan keyakinan kelas. Oke? Sepakat? Ayo ditulis namanya, kemudian tanda tangan sebelahnya. Ayo. Nama, kemudian tanda tangan sebelahnya. Ini namanya tanda tangan keyakinan kelas. Bahwasanya kalian sepakat dan kalian nantinya akan melakukan ini. Oke, ayo. Siapkan pensil, duduk di tempatnya Bu Ida yang keliling. Ya. Berlanjut ya, geser. Anak-anakku semuanya, keyakinan kelas dan yang sudah kalian yakini semoga bisa dilakukan sampai berputar untuk menangani kesepakatan kelas. Boleh diakhiri sama Bu Ida? Boleh. Semoga apa yang kita lakukan ini nantinya bisa merubah diri kita
kasih. Kelas saya sangat senang sekali membuat keyakinan kelas hari ini. Menurut saya, membuat keyakinan kelas itu penting karena kita bisa disiplin, menghormati orang lain, dan menjadi lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karolin Lestari dari kelas 2C. Perasaan saya ketika membuat keyakinan kelas sangat senang sekali. Membuat keyakinan kelas menurut saya sangat penting karena bisa menghargai orang lain dan bisa bertanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.